kemarin ya. Barisan bilangan yang akan kita bahas nanti masih berkaitan dengan pola juga sebagai dasar untuk mengetahui barisan bilangan. Adapun yang kita bahas mengenal barisan bilangan, terus mengenal unsur-unsur barisan bilangan seperti suku pertama, suku berikutnya, dan beda dan rasio. Nanti akan saya jelaskan semuanya. Lantas menentukan suku KN barisan aritmetika, menentukan suku KN barisan geometri. Itulah yang mencakup tentang hal-hal yang berkaitan dengan barisan bilangan. Coba anak-anak bisa lihat. Halo. Bisa, Pak. Bisa, coba perhatikan pola-pola bilangan berikut. Ya, oke. Itu ada pola-pola bilangan ya. 2, 6, 10, 14, dan seterusnya. 1, 2, 5, 10. 2, 6, 18, 54. Masih ingat kemarin? Yang sudah diberikan berarti ditambah 4. Kalau yang B? Ditambah 4. Yang B gimana? Yang B gimana yang B? 1, 2, 5, 10. Ayo gimana? Kali 3? Coba 1 kali 3 berapa? Ayo. Siapa yang bisa? Kalian perhatikan selisihnya. Kali 2. 1. Oh, kali 2. Lagi. Coba diulangi lagi. Kali 2. B ini belum ada. Yang betul loh, ayo sudah bagus. Yang B. 1 ke 2, selisihnya berapa? 1 kan? 2 ke 5, selisihnya 3. 5 ke 10. 5 berarti selisihnya bilangan ganjil. Iya kan? Iya. Ya. Ganjil. Coba sekarang siapa yang iya ganjil. Oke. Siapa yang bisa jawab setelah 10 berapa ya? Ayo. 11. Yang B. Berapa? 11. 14. 11. 11. Ayo. 13. 12. 17. Ayo. 17. Ya, pintar. Siapa tadi yang jawab 17? Tuh, bagus sekali. 17 ya. Selisihnya kan 1, 3, 5, 7, terus selisih 9, 17 tambah 9, ya kan? Itu namanya pola. Kalau jawab lebih baik atau pakai nama siapa, kelas berapa itu lebih baik, nggak apa-apa. Tapi mau langsung juga nggak apa-apa karena ini refleks ya. Bagus, anak-anak pinter. Yang C gimana itu yang C itu? Dikali 3. Kali 3 ya. Oke. Yang D? Dibagi 2. dibagi Bagi 2, dua. Pak. Oke. Iya, betul semua. Iya, lanjut. Sekarang bilangan-bilangan pada A, B, C, dan D disusun mengikuti pola atau aturan tertentu. Jadi ada aturannya, ada polanya. Ya, ini adalah contoh pola bilangan. Ya. Kemudian berikutnya ada lagi 2, 6, dan seterusnya tadi yang penjelasannya ya. Penjelasan dari contoh tadi ya. Mempunyai aturan ditambah 4, mempunyai aturan ditambah bilangan ganjil, mempunyai aturan dikalikan 3, mempunyai aturan dibagi 2. Anak-anak sudah jawab, sudah betul semua tadi jawaban anak-anak. Ini hanya penjelasannya saja. Oke. Nah, jadi anak-anak dari contoh A, B, C, dan D itu dinamakan barisan bilangan. Dinamakan barisan bilangan ya. Jadi contoh A, B, C, dan D itu dinamakan barisan bilangan. Karena apa? Karena dia mempunyai aturan tertentu ya, punya aturan tertentu atau pola tertentu. Maka dikatakan barisan bilangan. Tapi kalau kemarin pola bilangan itu biasanya cenderung ke gambar-gambar atau noktah ya kan? Untuk mengetahui suku berikutnya atau pola berikutnya apa, itu kalian memperhatikan bentuknya, polanya seperti apa. Itu kalau kemarin pola arahnya ke sana. Sekarang
barisan bilangan, anak-anak sudah mengetahui. Jadi dalam pola-pola dalam contoh A, B, C, dan D itu mempunyai aturan tertentu, maka disebut barisan bilangan. Ya, ini ya. Jika bilangan-bilangan diurutkan dengan pola atau aturan tertentu, maka akan diperoleh namanya barisan bilangan. Jadi kalau tidak ada, ya kalau tidak ada aturannya berarti bukan barisan bilangan. Ya, misalnya 1, 5, 2, 12, terus 9, terus 10 itu namanya nggak teratur. Berarti itu bukan barisan bilangan, ya. Jadi barisan bilangan itu aturannya tertentu, tidak sembarang. Jadi untuk menentukan bilangan berikutnya itu tahu ya, terus berapa karena ada aturan tertentu, maka dikatakan barisan bilangan. Oke. Nah, anak-anak, pada barisan bilangan tadi ya, setiap bilangan yang terdapat pada barisan bilangan disebut suku dari barisan itu, disebut suku. Nah, suku dilambangkan dengan huruf, misalnya U1, U2, U3 ya, dan seterusnya. Jadi U, terus ada indeksnya U1, U2, U3. Maka dikatakan suku pertama, suku kedua, dan seterusnya ya. Itu namanya suku. Tiap-tiap bilangan pada barisan dinamakan suku. Perhatikan bilangan. Empat suku. Suku ke 1 dilambangkan U1. Terus 4 dilambangkan dengan U2 atau suku ke-2 dan seterusnya. U3, U4, U5, U6 dan seterusnya. Maka dinamakan tiap-tiap bilangan pada barisan bilangan adalah suku. Ya, suku. U1, U2, U3 itu lambangnya. Dan seterusnya. Itulah namanya. Maka dikatakan dalam barisan bilangan secara umum adalah U1, U2, U3 dan seterusnya sampai dengan secara umum UN. N itu bisa diisi berapa maunya. ON 10 berarti U10. ON-nya 7, U7. Begitu ya anak-anak. Ini tentang barisan bilangan. Ini pengertian ataupun penjelasannya U1 suku ke-1, suku pertama dan seterusnya tadi sudah saya jelaskan. U3 berarti suku ke-3. Sudah paham anak-anak yang dimaksud suku? Sudah, Pak. Lanjut ya. Sudah. Lanjut. Oke. Nah, berdasarkan polanya, barisan bilangan dibagi menjadi 2. Coba apa aja toh barisan bilangan itu? Nah, ada barisan aritmetika. Yang pertama adalah barisan aritmetika atau disebut juga atau dikatakan juga barisan hitung. Yang kedua, barisan geometri atau barisan ukur. Nah, sekarang dari 2 hal ini anak-anak akan kita lihat satu persatu ya. Kita yang pertama adalah yang kita bahas adalah barisan aritmetika. Barisan aritmetika atau barisan hitung. Seperti apa kita lihat. Ya, barisan aritmetika. Nah, ini. Barisan aritmetika atau barisan hitung. Ada barisan bilangan, itu namanya barisan bilangan asli. 1, 2, 3, 4, gitu, dan seterusnya ya. Nah, paham ya anak-anak, itu namanya barisan bilangan asli. Setiap suku ditambah 1, berarti suku berikutnya berapa anak-anak? Iya. Oke, itu ya. Bertambah 1 dari suku-suku sebelumnya. Terus coba kalian lihat ya.
selisih dari suatu suku dengan suku sebelumnya sebagai berikut. Coba kalian perhatikan. Suku kedua dikurangi suku ke-1 ya, sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Tiga. Kalau U8 dikurangi apa ya anak-anak? Bedanya? Kurangi 7. Kurangi 7. Kurangi 7. Kalau Kurangi 7. ya. Kalau U10 Kurangi 9. Kurangi 9. 9. Ya kan? 9. Sekarang ya, sekarang secara umum ya. Kalau U11 10. Kurangi 10. 10. bedanya sama dengan U10. Kalau beda secara umum berarti kalau UN apa kalau UN? Secara umum. Kalau tadi beda U11 kurangi U10, U12 kurangi U11, U13 kurangi U12. Kalau UN dikurangi UN. Apa? Ayo, kalau UN? Kurangi 1. 1, Pak. UN Kurangi 1. UN kurangi 1. Nah, lihat ini loh.
Nah, ini beda secara umum UN di UN-1. Kalau ini 10, ini berarti 9. 10 kurangi 1 kan 9 kan? Kalau ini 8, berarti ini tuh 7. 8 kurangi 1, ya kan? Maka secara umum UN sama dengan UN-1. Di Google Classroom ya. Tadi sudah disampaikan Bu Yul, tidak ada tugas untuk hari ini, jadi anak-anak memperhatikan materinya aja ya. Contoh, coba anak-anak, ada 2 contoh di sini yang terlihat. Bedanya berapa yang A? 2. 2. 2. 2, Pak. 2. Oh, iya. Iya, 2. Bisa ngitung ya caranya menentukan beda ya. 32 kurangi 3. 34 kurangi 32. Dah selesai. Coba sekarang yang B. Kurangi 3. Dikurangi Tiganya 3 atau negatif 3? Negatif 3. 3 atau negatif 3? negatif 3. Negatif 3. Berarti 18 kurangi 3. 15 kurangi 3. 12 kurangi 3. 9 kurangi 3. 6. Ya kan? Caranya itu gimana? Ya 15 kurangi 18 kan negatif 3 toh. 12 kurangi 15 negatif 3. Ini tadi bedanya positif ya anak-anak. Berarti dari kecil ke besar. Namanya masih ingat kalau dari kecil ke besar barisan bilangan apa ini namanya? Aritmetika. Nah, ayo. Barisan bilangan aritmetika. Nah, yang A. Naik, betul. Yang B? Turun. Aritmatika turun. Dari kecil turun. Aritmatika turun. Iya. Dari kecil ke besar namanya naik, dari besar ke kecil turun. Bedanya positif naik, bedanya negatif turun. Itu aritmatika. Turun. Oke, iya sudah paham semua ya. Oke. Nah, ini sudah tahu semua jawabannya tadi sudah dijawab, nggak usah anu lagi ya. Ini sudah tadi sudah dijawab semua. Kalau yang A positif, yang B negatif. Nah, lanjut ya. Ini tadi ya, tadi sudah dijawab anak-anak. Kalau bedanya positif naik, bedanya negatif tuh turun. Barisan aritmatika naik, barisan aritmatika tuh turun sudah ya. Kita lanjutkan sekarang. Nah, sekarang menentukan suku ke N atau UN dari suatu barisan aritmetika. Gimana cara menentukan suku ke N? Barisan aritmetika ya. Ada suatu barisan bilangan aritmetika. U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai dengan UN. Sebelum UN adalah UN-1. Ini ya. Jadi sampai dengan UN. Misalnya ini sampai dengan 10 berarti ini U10. Berarti ini U10 kurangi 1 U9. Ya kan? Ini secara umum pakai ketentuan rumusnya UN. UN-1 sebelumnya. Kita lanjutkan. Coba anak-anak diamati, perhatikan baik-baik. Ini tadi lebih jelas ya mungkin ini U1A. Anak-anak, suku pertama atau U1 dilambangkan dengan huruf A ya anak-anak kecil ya. Ini namanya suku pertama. Barisan bilangan sing neng ngarep dhewe. Sing neng ngarep dhewe. U1 atau A, suku pertama. Nah, terus berikutnya gimana setelah suku pertama? Suku kedua diperoleh dari suku pertama ditambah beda, yaitu A plus B. Suku ketiga, suku kedua ditambah B
Padahal suku kedua tadi siapa? A plus B. Sehingga suku ketiga adalah A plus B plus B. Maka kalau ini dijumlahkan menjadi A plus 2B. Coba perhatikan ini anak-anak. Kalau U3 A plus 2B. U2 A plus 1B atau B ya. U4 A plus 3B. Kalau U8 siapa yang bisa? Berapa? U plus 7B. A plus 7B. Kalau U10 A plus 9B. A plus 9B. A plus 9B. Oke. Kalau U20 A plus 19B. 19B. Kalau UN A plus Kalau UN ya, kalau UN ayo A plus UN B. ayo A plus apa? UN. A plus UN min 1. Ayo UN sama dengan A plus N min 1 kali B dalam kurung, ya kan? Coba diingat-ingat tadi. Kalau U10 indeksnya 10 berarti A plus 9B. 9 dari mana? 10 kurangi 1. Berarti kalau U12 ya A plus 12 kurangi 1 berarti 11B. B-nya itu beda kan? Kalau UN berarti ya A plus N min 1 kali B. Nah ini loh anak-anak. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Ini namanya menentukan suku ke N atau UN ya. Nah, ini rumus suku ke N seperti apa? Ini dia rumusnya. Nah, bisa anak-anak. Itu namanya rumus suku ke N dari barisan aritmetika. Nah, sampai di sini udah jelas anak-anak? Boleh yo kalian bertanya, boleh ya? Boleh pakai cat, boleh pesan lah, ada orang langsung, ya. Jelas nggih? Nah, nanti kalau ditanya ya A tadi apa? A tadi? Ya. A tadi apa? A tadi apa? A tadi. Lambang dari apa? Pertama. Suku pertama. Kalau B? Suku kedua. B. Oh, selisih. Selisih atau tidak? Ya. N? Suku. N banyaknya suku. Misalnya, ya banyak suku. N5 berarti U5 ya kan? Berarti A plus 4B kan gitu. Ya kan? Oke, berarti anak-anak udah paham ya rumusnya ya. Ayo dihafalke lo ya. Dipahami aja. Otomatis nanti hafal, ngerti. Lanjut. Nah, ini contoh. Anak-anak ada contoh. Coba contoh barisan bilangan 5, 8, 11, 14. Bedanya berapa? Bedanya 3. Bedanya 3. Sekarang coba carilah UN. Ayo, apa rumusnya? UN. Ayo, apa itu UN? Dicari coba. Ambil oleh-oleh. Boleh coret-coret. UN sama dengan untuk barisan itu, khusus itu, rumus khusus itu berarti. Siapa yang bisa? A-nya sudah tahu, bedanya sudah tahu, berarti tinggal tadi rumusnya apa umum tadi? Rumus umum tadi apa? UN sama dengan tadi A plus Ya. N. A plus N min 1 dalam kurung kali B, iya kan? Nah, sekarang A-nya sudah tahu berapa A-nya? 3. A-nya 3. A. 5. 5. Bedanya berapa? 3. 3. Bukan tadi. Itu namanya UN. Berarti 5 ditambah N min 1 kali 3. Jadi pengen piye? A
5 tambah N-1 dikali dengan 3. 3 kali N, 3N. 3 kali negatif 1. Nah, sehingga disederhanakan jadi apa UN-nya? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? 3N plus 2. Yuk, UN sama dengan jadinya 3N plus 2. iya, betul. 3N plus 2 itu namanya rumus UN untuk barisan ini. Saiki ditekok ke N jika UN 590, berapakah N-nya? Nah, berarti iki diganti 590 sama dengan tadi berapa? 3N plus plus 2 ya tadi ya. 3N plus 2 kan? Nah, coba diganti. UN-nya ganti 590. Siapa yang sudah ketemu N-nya berapa? 100. Berapa N-nya? 36. Berapa? 196. 96. 196. 196. Coba kita lihat. Bedanya 3 betul. Rumus UN-nya 3N plus 2 betul. Berarti N-nya 196. Siapa tadi yang jawab 196? Namanya siapa? Namanya siapa tadi yang jawab 196? Waras. Kelas 8C. 8C ya, pinter ya. Betul ya, 196 ini ya anak-anak. Ya, kalau anak-anak nggak sempat nyatet nanti akan saya share, saya kirim ya. File ini akan saya sampaikan di Google Classroom. Jadi anak-anak nanti bisa melihat sendiri ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita langsung ke barisan geometri. Itu tadi namanya barisan aritmetika. Ingat rumus barisan aritmetika, UN sama dengan A plus N min 1 kali B tadi ya. Nah, sudah ada contoh komplit tadi ya. Sekarang kita masuk ke yang kedua, barisan geometri ya. Barisan geometri, mungkin waktunya insya Allah nanti cukup sebentar lagi ya. Sudah mau habis. Nah, atau nama lain adalah barisan ukur, anak-anak. Nah, coba kalian perhatikan bedanya dengan barisan terusnya. Barisan tersebut mempunyai aturan. Apa aturannya? Dikalikan 2. Kalikan 2. Kalau tadi ditambah 2, kalau aritmetika terus tambah 2 terus. Nah, ini dikalikan 2 terus. Dikalikan, kalau tadi ditambah aritmetika, ini dikalikan. Ya, coba. Perbandingan, nama lainnya adalah rasio. Rasio. Suatu suku dengan suku sebelumnya secara berurutan adalah sebagai berikut. Coba anak-anak perhatikan. U2 dibagi U1, 6 bagi 3, 2. U3 dibagi U2, 12 bagi 6, 2. U4 bagi U3, 24 dibagi 12, 2. U5 bagi U4, 48 bagi 24, 2. Nah, ini namanya rasio atau pembanding. Dikalikan atau pembagian atau pengalian ya. Perkalian atau pembagian kalau geometri atau barisan ukur ya. Kalau barisan aritmetika, barisan hitung adalah jumlah atau kurang ya kan. Selisih kalau jumlah naik, kalau bedanya negatif berarti turun. Kalau geometri, barisan geometri itu kaitannya dengan perbandingan. Ya, dikali atau dibagi itu kalau perbandingan. Kalau geometri ikut coba kita lihat. Barisan bilangan tersebut mempunyai perbandingan atau rasio yang tetap. Yang tetap ya, rasionya tetap kan. Antara dua suku yang berurutan yaitu 2.
6 kali 2, 12. 12 kali 2, 24. 24 kali 2, 48. Itu namanya rasionya tetap, yaitu 2. Nah. Jadi, barisan yang mempunyai perbandingan atau rasio antara dua suku yang berurutan selalu tetap disebut barisan geometri atau barisan ukur. Itulah anak-anak pengertian barisan geometri atau barisan ukur. Anak-anak bisa membedakan antara barisan aritmetika dengan barisan geometri. Kalau aritmetika ditambah atau mempunyai selisih atau beda yang tetap. Tapi kalau geometri mempunyai rasio atau perbandingan yang tetap. Ya, dikali atau dibagi. Ya, aritmetika ditambah atau dikurangi, ya kan? Nah, itu perbedaannya. Sekarang kita lihat. U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai dengan UN. Itu dari barisan geometri secara umum. Bagaimana menghitung rasio anak-anak? Rasio itu diperoleh dari U2 dibagi U1. Atau bisa juga U3 bagi U2. Atau bisa juga U4 dibagi U3. Kalau misalnya U8 dibagi U berapa anak-anak? U7. U7. Kalau U10? 9. Jangan hanya 9 dibagi U9. Kalau UN? UN? 1. Ya, rasio sama dengan UN bagi UN min 1. Iya, tadi sudah ada yang jawab, dan betul ya. Rasio secara umum UN dibagi UN min 1. Kalau N-nya 10 berarti ini dibagi 9. 10 kurangi 1 kan 9. Kalau UN-nya 20 berarti dibagi 19 kan gitu. Ya, itu namanya rasio. Nah, coba anak-anak. Nah, tentukan rasio dari dua contoh ini. A, berapa rasionya? Ayo, berapa Kali rasionya? 5. Iya, berarti rasionya berapa? 5. Iya, berarti rasionya 5 ya. 5. Jadi 5 gitu jawabnya. Kalau ditanya berapa rasionya? 5. Jangan dikali 5 ya. Enggak bingung. Rasionya berapa? 5. Itu harus dikalikan 5, ya kan? 5. Dari mana asalnya? 25 bagi 5. 5 bagi 1. 125 dibagi 25. Kan hasilnya 5. Ya. Nah, sekarang yang B. Berapa rasionya? 3. Negatif 3. Ayo. 3. Negatif 3. Duh, kok negatif? Coba dihitung kok negatif. Ayo. Dibagi 3. Dibagi 3. Berarti gimana? Cara menghitung rasio tadi gimana? 5 bagi 1. 25 bagi 5. 125 dibagi 25. Itu cara menghitung rasio. Berarti kalau yang B 27 bagi 81. 9 dibagi 27. 3 bagi 9. 1 dibagi 3. Iya kan? Berarti rasionya berapa? Negatif 3. Berapa rasionya? Negatif 3. Kok negatif? Ayo, sedikit lagi. 3. Kok 3? Berarti 81 kali 3 masa 27. Sepertiga. Ayo, ingat. Bukan negatif. Sepertiga. 1/3. Itu rasionya yang B. Iya kan? Coba dihitung. 81 dikalikan sepertiga atau dibagi 3 kan 27, ya kan? Atau 27 dibagi 81. Atau 3 dibagi 9. Atau 1 dibagi 3. Itu menentukan rasio. Ya. Jadi kalau ini dari kecil ke besar itu berarti dikalikan dengan bilangan bulat.
Iya kan? Kalikan 5 atau ini? Kalau ini pecahan, ya kan? Iki nek dipengke sepertiga kan 27, ya kan? Nek dikalikan 3 ya 243. Maka dikalikan sepertiga, maka rasionya sepertiga. Paham anak-anak? Paham. Jadi nek ditanya berapa rasionya? 27 bagi 81 sepertiga gitu kan? Atau iki ping piro padha karo iki? Nah, berarti dikalikan sepertiga, jangan dikalikan 3. Yang dikalikan bilangan bulat itu yang atas ini contohnya. Rasionya bulat. Ini rasionya pecahan. Jadi kalau rasionya bilangan bulat, maka bilangannya kan naik dari kecil ke besar. Kalau rasionya pecahan, berarti dari besar ke kecil. Ini kan? Kalau tadi aritmetika, ya bilangan positif naik, bilangan negatif tuh turun. Iya kan? Kalau tadi aritmetika, kalau ini geometri, seperti itu ya bedanya. Nah, lanjut. Ini sudah mau habis, tinggal beberapa menit lagi. Inilah jawabannya tadi sudah kalian jawab semua anak-anak. Nah, sekarang ini juga sudah tadi ya. Nah, ini rasio atau R bernilai lebih dari 1, ya toh? Maka barisan geometri itu dikatakan barisan geometri naik. Kenapa rasionya lebih dari 1? Karena rasionya 1 nanti dikalikan bilangannya padha wae. Pamane 5 kali 1 ya 5. Kali 1 terus ya tetap 5 kan? Maka rasionya lebih dari 1. Itu namanya barisan geometri naik. Kalau aritmetika bilangannya positif, bedanya berarti naik. Kalau geometri yang turun seperti apa? Yang kurang dari 1. Rasionya pecahan kurang dari 1. Itu berarti dikatakan barisan geometri yang turun. Seperti contoh yang B tadi. Sudah jelas anak-anak? Jelas. Jelas. Kita lanjut ya. Oke, ini sudah mau menentukan rumus. Nah, sekarang menentukan rumus. Ingat, menentukan rumus suku ke N. Nah, yo. Ada barisan bilangan U1, U2, U3, U4 sampai dengan UN. Nah, ini tadi sudah kan seperti aritmetika persis. U1A, suku pertama adalah A. Suku kedua, suku pertama dikalikan dengan rasio. Nah, kalau tadi dalam aritmetika ditambah beda kan, ini dikali ya. Kali. Kalau tadi ditambah, aritmetika ini dikali. U1 tadi A, berarti A kali R. Nah, sama dengan AR. Di sana jadi AR. U3, U2 kali R. U2 siapa? AR. AR kali R, AR kuadrat. Ini pangkatnya 1, ini pangkatnya 1. Berarti kalau R kali R, pangkatnya 1, ini juga 1, ditambahkan pangkatnya kalau bilangan pokoknya sama. R pangkat 2. Ini R pangkat 1, pangkatnya dijumlah. 2 tambah 1, 3. Itu adalah kalau U4. Coba perhatikan anak-anak. U3 AR kuadrat. Kalau ini 3, ini 2. Ini 2, ini 1. Ini 4, ini 3. U5 AR pangkat 4. U6 AR pangkat 5. Kalau U10 pangkat 9. AR pangkat 9. 9. Oke. Kalau U12 AR pangkat 11. AR pangkat 11. Terusnya secara umum kalau UN berarti AR pangkat. Ingat bacanya hati-hati, bacanya hati-hati. Jangan dibaca ARN ya. AR pangkat N dikurangi 1. Sing dikurangi pangkatnya bukan pokoknya, tapi pangkatnya dikurangi ya. UN sama dengan rumusnya AR pangkat N min 1. Itu rumus barisan geometri UN. Nah, ini anak-anak rumusnya. Ya, inilah barisan geometri. UN sama dengan AR pangkat N min 1. Ya, anak-anak, kita sudah dapat 2 seperti tujuan kita tadi di awal. Indikatornya anak-anak bisa menentukan unsur-unsur barisan aritmetika, barisan geometri,
dapat menentukan selisih atau beda, dapat menentukan rasio atau pembanding, dapat menentukan rumus suku KN barisan aritmetika, dapat menentukan rumus suku KN barisan geometri. Inilah namanya barisan bilangan. Namanya barisan bilangan. Ada 2 tadi ya. Nah, untuk hari ini saya kira cukup anak-anak. Nanti kalau ada pertanyaan silakan chat, ditulis dalam chat atau di WA boleh, atau langsung lesan juga bisa. Yang jelas untuk hari ini Pak Fatah tidak memberikan tugas atau soal, namun anak-anak pelajari. Nanti akan kami kirim ya filenya ini ya. Anak-anak pelajari, kemudian besok hari Kamis insya Allah nanti akan diberikan tugas atau soal biar anak-anak bisa mengerjakan, dikumpulkan minggu berikutnya. Tapi kalau ini tidak ada tugas ya, tapi bukan berarti anak terus nggak belajar, silahkan belajar, boleh pakai buku yang sudah anak-anak pegang atau mungkin lihat di internet dan sebagainya. Itu belajar dimanapun, kapanpun terus bisa dilaksanakan. Artinya anak-anak bisa melalui apa saja. Saya kira cukup untuk hari ini. Ada pertanyaan? Betul. Jelas semua? Kalau sudah jelas semua, anak-anak, saya kira cukup. Waktunya sudah habis ya. Pas ya 10:30 ya. Tepat pukul 10:30. Sebelum saya akhiri, anak-anak selalu jaga kesehatan, belajar dari rumah, jaga kesehatan. Tolong teman-temanmu kalau ada yang kesulitan, bisa dibantu, artinya materinya, kalau ada yang belum punya HP ataupun mungkin tidak bisa mengikuti, ya nanti bisa dihubungi ataupun suruh menghubungi saya ataupun pakai WA, boleh. Nggak apa-apa, kalau memang terpaksa nggak bisa Google Classroom, terpaksa loh ya, tapi yang utama adalah pakai Google Classroom. Saya kira cukup untuk pertemuan ini, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat aktivitas, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke anak-anak, demikian tadi ya sudah disampaikan oleh Pak Fatah tentang barisan bilangan. Mudah-mudahan ini nanti kalian bisa memahami dan nanti akan di-share untuk materi pada pagi hari ini yang sudah disampaikan Pak Fatah pada pagi hari ini lewat Google Classroom tentunya. Dan sekali lagi untuk yang akan datang, jika kalian masuk harus menggunakan akun sekolah. Dan selanjutnya nanti akan kita share daftar yang sudah masuk presensi. Sekali lagi yang sudah mengisi presensi nanti akan kita share siapa saja, dan bagi yang belum mengisi silahkan di kolom chat itu ada link presensi yang sudah dibagikan di awal tadi, dan mungkin untuk teman-temanmu bisa membagikan sekali lagi. Bagi yang sudah mengisi tidak perlu mengisi lagi. Demikian tadi untuk pertemuan hari ini dan mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita tetap bahagia dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.